Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niarsari Anugrahing Putri, peserta Latsar CPNS Angkatan 76, kelompok 1, tahun ajaran 2024. Unit kerja saya adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Ilmu Kesehatan Anak. Saya akan mempresentasikan tugas individu agenda 3 saya, yaitu manajemen ASN di lingkungan kerja saya. Saya akan membacakan daftar isi tugas. Yang pertama, menentukan 3 isu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang belum sesuai dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kedua, analisis dampak jika isu tersebut terus berlanjut. Ketiga, analisis isu prioritas. Dan keempat, gagasan kreatif untuk memberikan solusi terkait isu. Untuk yang pertama, 3 isu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang belum sesuai dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang saya amati. Yang pertama adalah modul pembelajaran yang belum terintegrasi secara digital. Hal ini tidak sesuai dengan manajemen ASN efektivitas dan efisiensi, yaitu berorientasi pencapaian tujuan secara efektif. Kemudian yang kedua, keterbatasan media pembelajaran interaktif, di mana ini tidak sesuai dengan profil Smart ASN dan manajemen ASN, yaitu berjiwa entrepreneurship dan responsif dalam membantu mengusulkan ide-ide kreatif untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Yang ketiga, penilaian mahasiswa masih menggunakan sistem manual. Hal ini tidak sesuai dengan manajemen ASN, yaitu akuntabilitas dan efisiensi. Dampak yang terjadi apabila isu-isu ini tidak segera diselesaikan. Yang pertama, mengenai modul pembelajaran belum terintegrasi secara digital. Kesulitan dalam akses modul pembelajaran akan mengakibatkan keterlambatan pemberharuan modul, sehingga dapat mengakibatkan mahasiswa tidak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang baru. Nantinya hal ini tentunya akan berdampak pada penurunan daya saing lulusan. Kemudian yang kedua, keterbatasan media pembelajaran interaktif pada sarana dan prasarana yang terbatas akan berdampak pada ketidakadilan akademik mahasiswa. Beberapa mahasiswa tidak mendapatkan pengalaman keterampilan. Kemudian mahasiswa juga kurang terlibat dan tertarik. Hal ini akan berpotensi menurunkan motivasi belajar. Beberapa konsep yang kompleks mungkin sulit dipahami tanpa adanya demonstrasi. Yang ketiga, penilaian mahasiswa masih menggunakan sistem manual. Terdapat risiko kesalahan dalam penghitungan nilai, penundaan dalam penyampaian hasil penilaian yang akan berdampak pada penurunan kepercayaan dan kredibilitas mahasiswa terhadap sistem penilaian. Kemudian saya akan menggunakan analisis isu menggunakan metode USG. USG ini adalah urgency, seriousness, dan growth. Ini merupakan salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Masing-masing masalah pada isu aktual akan dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Yang pertama, U atau urgency adalah seberapa mendesak isu ini untuk dibahas dan bagaimana jika isu ini tidak segera diselesaikan. Seriousness adalah seberapa serius isu ini, apa akibat yang ditimbulkan jika isu ini tidak segera diselesaikan. Growth yaitu seberapa besar kemungkinan isu ini berkembang dan apakah akan memburuk jika dibiarkan. Analisis metode USG ini menetapkan urutan scoring prioritas isu dengan teknik scoring 1-5. Nilai terendah adalah 1 dan nilai tertinggi adalah 5. Berdasarkan ketiga isu di awal, saya lakukan analisis dengan metode analisis USG, di mana didapatkan jumlah skor berdasarkan tiap isu. Yang pertama adalah modul pembelajaran belum terintegrasi secara digital 12, keterbatasan media pembelajaran interaktif total 10, penilaian mahasiswa masih menggunakan sistem manual total 11. Dari hasil metode ini, saya tentukan bahwa isu prioritas yang akan saya angkat adalah modul pembelajaran yang belum terintegrasi secara digital. Ini merupakan beberapa inovasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu prioritas di atas. Yang pertama adalah digitalisasi modul pembelajaran, yaitu mengkonversi modul pembelajaran yang sudah ada menjadi format digital seperti PDF interaktif, e-book, atau video tutorial. Hal ini tentunya akan mempermudah distribusi materi dan memungkinkan mahasiswa untuk mengakses informasi di mana saja dan kapan saja. Kemudian, penggunaan platform kolaborasi. Menggunakan platform seperti Google Drive untuk berbagi dan berkolaborasi dalam penyusunan modul pembelajaran antar dosen. Hal ini akan memfasilitasi kolaborasi antar dosen dalam mengembangkan dan memperbarui materi pembelajaran secara efisien.
Yang ketiga, integrasi dengan teknologi multimedia, seperti menambahkan elemen multimedia, video, animasi, infografis ke dalam modul pembelajaran digital untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Hal ini tentunya akan memperjelas konsep yang kompleks dan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif bagi mahasiswa. Keempat, menerapkan sistem umpan balik digital, yaitu mengembangkan sistem umpan balik digital di mana mahasiswa dapat memberikan masukan mengenai modul pembelajaran. Hal ini memungkinkan dosen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada materi yang diajarkan berdasarkan kebutuhan mahasiswa. Demikian paparan tugas ini saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.